Halo, selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, begitu juga dengan keluarga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar menentukan ide pokok pada teks tertulis. Nah, kali ini sedikit berbeda ya. Untuk itu, mari kita lihat pengertian dari teks lisan. Teks lisan adalah teks hasil pembicaraan seseorang atau teks yang diucapkan. Nah, ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah percakapan, wawancara, atau berita yang anak-anak bisa lihat di televisi, berita yang dibacakan di televisi. Kemudian ada pidato, storytelling, ataupun mendongeng ya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan, yang paling diperlukan itu adalah anak-anak harus menyimak dengan baik. Jadi selain teks tulis, teks lisan juga memiliki ide pokok. Jadi untuk menentukan ide pokok pada teks lisan, maka kita harus menyimak dengan baik. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Lalu catatlah semua peristiwa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak tentukan kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat adalah tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan sebelumnya ya. Nah, yang terakhir adalah tulis setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Boleh tabel ataupun dalam poin-poin juga bisa ya. Nah, sekarang kita lihat menyajikan isi teks ke dalam ringkasan. Nah, jadi setelah ini anak-anak silahkan klik link YouTube yang telah Ibu berikan. Lalu anak-anak dengarkan dengan sungguh-sungguh, simak berita yang disampaikan, lalu catat semua hal atau peristiwa yang dibicarakan dari teks lisan tersebut. Kemudian tentukan terlebih dahulu kalimat utama yang menjadi inti dari pembicaraan atau inti dari teks lisan. Kemudian nanti anak-anak tentukan ide pokoknya, lalu kembangkan menjadi sebuah ringkasan ya. Itu untuk tugas atau formatif kali ini. Jadi sekarang Ibu ajak anak-anak untuk belajar menyajikan isi teks atau isi teks lisan ke dalam ringkasan ya. Jadi ide pokok dari teks lisan menjadi dasar dalam pembuatan sebuah paragraf atau teks. Hal ini dapat dilakukan dengan apa? Dengan mengembangkan ide-ide pokok dari teks lisan yang sudah ditentukan. Ya, jadi yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah catat informasi penting yang disampaikan dari teks, kemudian buat ke dalam ide pokok ya. Nah, yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok. Kemudian, setelah itu anak-anak buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi penting dari teks ya. Hal ini bisa berupa teks penjelas. Nah, setelah itu yang terakhir adalah anak-anak susun kalimat utama dan penjelas hingga menjadi sebuah teks yang baru. Nah, teks yang baru yang berurut ya. Jadi itu dia langkah menyajikan ringkasan dari teks lisan. Sekarang Ibu akan bacakan salah satu contoh percakapan antara Siti dengan Andi ya. Anak-anak, Ibu harap semuanya boleh menyimak dengan baik. Lalu tentukan kalimat utama dan ide pokok dari percakapan antara Andi dan Siti ya. Siti, mengapa air di dalam panci bisa mendidih jika terus diterjang di atas api kompor itu ya? Padahal air itu tidak terkena api kompor secara langsung. Wah, pertanyaan bagus Andi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya perpindahan kalor secara konduksi atau disebut juga dengan perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Wah, ternyata panas dapat berpindah dengan cara itu ya. Setelah belajar hal ini, aku menjadi lebih mengerti. Ya, saya juga, Andi.
Sebenarnya, aku juga masih penasaran sih dengan cara perpindahan panas lainnya seperti konveksi dan radiasi. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Wah, idemu menarik. Baiklah, Siti. Aku juga penasaran karena aku pikir hal itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Mungkin kita bisa tanyakan kepada Bapak Ibu guru ya setelah ini. Nah, anak-anak, itu dia salah satu contoh dari teks lisan. Sekarang, anak-anak boleh lihat lagi langkah-langkah yang sudah Ibu tampilkan. Silakan anak-anak tentukan ide pokok maupun kalimat utama yang dibahas oleh Andi dan Siti ya. Good luck semuanya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas formatif bahasa Indonesianya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye. God bless you.